selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2361, selamat mendengarkan. 3 kereta berangkat dari kota Weir di The Spirit Cage, ada David dan rombongannya di dalam kereta. Saat kereta meninggalkan kota, banyak orang muncul dari kota, menatap kereta yang pergi. Mereka semua adalah bos besar dan kecil di lingkaran bisnis Weir. Mereka ingin David dan Thor pergi. Sejak keduanya datang ke Weir, lingkaran bisnis Weir menjadi mimpi buruk. Harga harta surga dan bumi melambung tinggi lagi dan lagi. Awalnya baik-baik saja, namun, seiring berjalannya waktu, harga barang-barang di Weir meningkat pesat. Mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk membeli harta yang lebih bermutu lagi karena semuanya telah dijual kepada Thor. Bagaimanapun, harga yang ditawarkannya lebih tinggi, jadi, para pembeli pasti ingin menyamai harga itu. Akibatnya, begitu harga naik, Thor terus menaikkan harga lagi, dan harganya selalu jauh lebih tinggi daripada harga di lingkaran bisnis Weir. Situasi ini belum pernah terjadi di Weir. Dua itu, Thor dan David, punya sarana, uang, dan kekuatan. Bahkan pasukan utama Weir tidak berdaya dan hanya bisa kembali dengan putus asa. Sejak saat itu, mereka menutup mata. Siapa yang masih berani membuat masalah? Setelah melihat David dan yang lainnya pergi, semua orang mulai berbicara. Hore, mereka akhirnya pergi. Weir akhirnya damai lagi. Jika ini terus berlanjut, kita benar-benar tidak akan bisa hidup. Benar? Aku benar-benar tidak tahu dari mana mereka berdua berasal. Mereka tidak hanya kaya, mereka juga sangat kuat sehingga itu menggelikan. Bahkan pasukan besar di Weir tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Aku juga mendengar bahwa beberapa pasukan besar telah mengirim orang untuk mencari masalah dengan kedua orang ini, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapat tanggapan. Apa yang terjadi? Aku tidak yakin. Konon setelah Thor mengundang kita ke perjamuan terakhir kali, beberapa orang tidak puas dan meminta bantuan kekuatan di belakang mereka untuk melakukan sesuatu. Namun, tampaknya mereka semua dengan mudah disingkirkan oleh Master David itu, dan tidak ada kabar sejak saat itu. Master David itu tampaknya tidak sesederhana itu. Omong kosong. Dia masih sangat muda dan memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Bagaimana dia bisa sederhana? Kurasa dia adalah pewaris yang dibina oleh suatu kekuatan super. Kalau tidak, dia tidak akan begitu hebat. Kurasa juga begitu. Pertama kali bertemu dengannya, aku merasa dia tidak sederhana. Ini semakin membuktikan dugaanku. Jangan bercanda. Kaulah yang paling keras menuntut Master David keluar dari Weir, oke? Aku tidak pernah mengatakan itu. Berhenti memfitnahku. David tidak mendengar pembicaraan di Weir. Bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan keberatan dan akan melanjutkan perjalanannya. Jika dia sendirian, dia akan lebih cepat dan bisa menghemat banyak waktu. Namun, David tidak punya pilihan. Dia tidak bisa meninggalkan orang-orang ini dan pergi sendiri. Bagaimana jika sesuatu terjadi di tengah jalan? Jika apa yang terjadi di Demon Ridge terjadi lagi, bukankah seluruh timnya akan musnah? Baik Beani maupun Thor adalah tangan kanan David. Yang satu mengatur tugas-tugas kehidupan, sementara yang lain menghabiskan uang di luar untuk mendapatkan poin mewah. Jadi, dia harus membawa keduanya. Itu tidak berarti bahwa David tidak bisa hidup tanpa mereka. Hanya saja itu akan sangat merepotkan. Masalah adalah hal yang paling ditakuti David. Pada saat yang sama, David adalah orang yang sangat sentimental. Thor telah banyak membantunya, jadi David pasti tidak akan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi Thor masih berguna. Bahkan jika dia tidak membutuhkan Thor di masa depan lagi, David akan memberinya cukup banyak keuntungan. Kita harus tahu bahwa Thor menjadi gila dengan pengeluarannya sebelum mereka meninggalkan Weir. Dia diam-diam menyebarkan berita bahwa dia akan pergi dalam 3 hari, sehingga harga berbagai harta surga dan bumi di Weir akan kembali ke level semula. Begitu berita itu keluar, itu menimbulkan sensasi besar. Banyak orang yang memiliki harta di tangan mereka dan ingin menunggu harga naik lagi, terburu-buru untuk menjualnya. Jika tidak, mereka akan mengalami kerugian besar jika harganya kembali normal saat Thor pergi. Masih bersama Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2362. Mengambil kesempatan ini, Thor mengambil banyak harta karun Weir. Hal itu membuat para pedagang Weir membencinya. Poin mewah David juga naik menjadi 30.000 poin. Volume perdagangan dalam 2-3 hari ini sebanding dengan 2 atau 3 bulan sebelumnya. Bahkan David harus memuji Thor atas metodenya yang luar biasa. Duduk sendirian di kereta, David menyalakan sistem karena bosan. Poin mewah, 31.892. Baik tubuh dan pikirannya berada di level tertinggi. Pukul 1.30.000 poin mewah dapat menaikkan salah satunya ke level 4. Namun, David tidak punya rencana untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya untuk saat ini. Dia ingin menghabiskan 10.000 poin mewah untuk meningkatkan
Cloning ke level 4 untuk melihat bagaimana hasilnya. Sayang sekali dia tidak bisa keluar dari sangkar roh saat dalam perjalanannya. David tidak tahu apakah dia akan muncul di kereta atau muncul dari tempat dia meninggalkan sangkar roh. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jika dia berada di tempat semula, itu akan merepotkan. Kereta itu akan hilang dan jika seseorang melihatnya di perjalanan, akan sangat sulit untuk menjelaskan dirinya sendiri. Aku akan kembali ke dunia nyata untuk meningkatkan diriku saat kita beristirahat malam ini. Kereta, sebagai alat transportasi yang paling umum digunakan di The Spirit Cage, sangat baik dalam hal kecepatan dan stabilitas. Hari berlalu dengan cepat. Pada malam hari, tim secara acak menemukan tempat untuk beristirahat. Mereka tinggal di kereta, jadi di mana saja akan baik-baik saja. Setelah semua orang beristirahat, David diam-diam keluar dari The Spirit Cage, kembali ke dunia nyata. Dia langsung menyalakan sistem dan memilih untuk meningkatkan cloning. Sebuah jendela muncul. Peningkatan cloning ini akan menghabiskan 10.000 poin mewah. Setelah peningkatan, cloning akan ditingkatkan dari level 3 ke level 4. Anda juga dapat beralih dari memanggil 3 klon dengan 3 tetes esensi darah menjadi menggunakan 9 tetes esensi darah untuk memanggil 9 klon. Harap konfirmasi jika Anda ingin melanjutkan peningkatan. Ada 2 pilihan. Ya atau tidak, mata David berbinar. Sudut mulutnya terangkat dan hatinya berbunga-bunga karena gembira. Sungguh mengejutkan. Tanpa diduga, setelah cloning ditingkatkan dari level 3 ke level 4, alih-alih menambahkan 1 klon untuk menjadikannya total 4 seperti yang awalnya ia pikirkan, itu akan langsung memberinya 6 lagi sehingga totalnya menjadi 9 klon. 10.000 poin mewah untuk memiliki 6 klon lagi. Jadi itu juga berarti 6 penguasa tertinggi pemula. Bukan? Kesepakatan ini sangat menguntungkan. Sungguh menguntungkan. Jika ia menghadapi musuh yang tidak dapat dikalahkannya di masa mendatang, ia dapat memanggil 9 klon. Selain bentuk utamanya, pertarungan akan sering terjadi melawan 1. Pada saat yang sama, kesembilannya akan menjadi pejuang kematian dan mereka dapat menghancurkan diri sendiri pada saat kritis. Seberapa kuatkah kekuatan penghancur diri seorang penguasa tertinggi pemula? Bahkan penguasa tertinggi menengah atau akhir, atau bahkan penguasa tertinggi puncak, akan takut akan hal itu. Cloning adalah bantuan yang sangat bagus dalam pertempuran lompat katak. Jika aku tidak dapat mengalahkan musuhku, aku masih dapat melarikan diri sementara ke-9 klonku membantuku. Hehe. David tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan lebih bahagia daripada saat dia sampai di alam penguasa. Jika dia dapat memiliki 100.000 poin mewah dan meningkatkan cloningnya dari level 4 ke level 5, berapa banyak klon yang akan dia dapatkan? Pasti akan menjadi 2 digit. Jika dia bertarung dengan selusin klon, itu pasti akan membuat orang gemetar ketakutan. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah esensi darahnya. Tidak banyak harta karun di kerajaan bintang yang dapat mengisi kembali esensi darah. Dia meminta keluarga Veloes untuk membantunya mengumpulkan beberapa, tetapi dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkannya. Benda itu sama berharganya dengan benda-benda yang dapat membantu meningkatkan kekuatan jiwa. Dia harus menemukan harta karun yang dapat mengisi kembali esensi darah. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2363, setelah peningkatan kemampuan cloningnya, David keluar dari pengasingan. Ia menemukan Nova dan diyakinkan bahwa semuanya normal di Star Kingdom dan tidak ada kecelakaan. Tidak ada seorang pun dari keluarga Feather yang datang. Ini benar-benar membingungkan David. Ia tidak tahu apa masalahnya. Blue, dewa sejati, datang setelah kematian Azul, keturunan langsung dewa. Sekarang setelah Blue mati, bukankah seharusnya mereka mengirim seseorang yang lebih kuat? Bukankah seharusnya keluarga besar yang kuat seperti keluarga Feather mengirim seseorang yang lebih tua ketika seseorang yang muda dari keluarga mereka terbunuh? Mengapa mereka menahan diri dan bertahan? Apakah itu masih merupakan kekuatan besar dalam peradaban level 9? Waktu hampir habis sekarang, tetapi tidak ada seorang pun dari keluarga Feather yang datang. David juga tidak yakin apa yang sedang terjadi. Mungkin saja keluarga Feather sedang dalam masalah dan tidak dapat mengirim seseorang yang lebih kuat dari Blue untuk saat ini. Mungkin juga keluarga Feather merasakan krisis melalui kematian Blue dan tidak berani datang. Bagaimanapun, itu bukanlah kabar baik bagi David. Jika keluarga Feather terus berlarut-larut seperti ini dan tidak pernah datang, David harus tetap tinggal di Star Kingdom. Dia juga tidak akan berani pergi. Bagaimana jika seseorang dari keluarga Feather tiba-tiba muncul setelah dia pergi? Siapa yang akan menghentikan mereka? Pada saat itu,
Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Star Kingdom akan berada dalam krisis karena dia, David, tidak berdarah dingin, dia tidak bisa meninggalkan Star Kingdom dan teman-temannya. Bahkan ketika itu hanya kemungkinan, setelah dia kembali ke ruang rahasia, David menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut seperti ini. Jika keluarga Feather tidak datang seumur hidup, apakah itu berarti dia tidak akan bisa meninggalkan Star Kingdom selama sisa hidupnya? Dia akan terjebak di sini. Dia awalnya berencana untuk menyelesaikan krisis keluarga Feather sepenuhnya, dan membawa Celia dan yang lainnya kembali ke bumi terlebih dahulu, memungkinkan mereka untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka. Kemudian, dia akan pergi ke peradaban level 9 Layla sendirian untuk memeriksa situasinya. Namun, ia kini terikat dengan kerajaan bintang dan tidak bisa pergi kemanapun. David merasa bahwa ia tidak bisa hanya menunggu keluarga Feather datang ke rumahnya. Ia harus mencari cara. Setelah mempertimbangkannya cukup lama, tiba-tiba muncul kilasan inspirasi di benaknya. Karena setetes esensi darah dapat memanggil klon dengan kekuatan yang sama dengan wujud utamanya, dapatkah ia secara otomatis memanggil klon jika ia meninggalkan setetes esensi darah dan secara paksa memotong sebagian kecil kekuatan jiwanya? Jika memungkinkan, ia hanya perlu meninggalkan beberapa tetes esensi darah dan sedikit kekuatan jiwa di sini. Maka ia akan mampu menghadapi krisis apapun. Ia tidak hanya dapat melindungi kerajaan bintang, tetapi ia juga dapat melindungi bumi. Ia dapat pergi kemanapun sebagai wujud utama dan ia dapat merasa tenang. Ia juga tidak perlu khawatir kampung halamannya akan diserang oleh musuh asing. Ini akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Akan lebih baik untuk mengambil tindakan daripada hanya memikirkannya. Oleh karena itu, David terus maju dan melakukan hal itu. Dia memaksa setetes esensi darah keluar dari tubuhnya dan menggantungnya di depan matanya. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang hebat untuk memisahkan jejak kekuatan jiwa. Perasaan jiwanya terkoyak darinya sedikit terlalu berat bahkan bagi seseorang dengan kemauan yang kuat seperti David. Namun, David menahannya sehingga dia bisa pergi dan menjamin keselamatan kerajaan bintang dan bumi. Setelah memisahkan kekuatan jiwanya, dia menyatukannya dengan esensi darah. Kemudian, David mulai mengamati perubahannya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Namun, hasilnya mengecewakannya. Tidak ada reaksi kimia antara keduanya. Tidak ada yang terjadi. Esensi darah dan kekuatan jiwa tetap tidak berubah. Mereka tidak dapat berintegrasi. Saat dia melihat setetes esensi darah yang tetap tidak berubah di depannya dan kekuatan jiwanya yang terkoyak, David merapal cloning, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2364. Esensi darah itu langsung berubah, hanya dalam waktu 3 detik, ia berubah menjadi David yang lain. Sinyal kekuatan jiwa yang terkoyak itu langsung menembus tubuh cloning itu, mayat awal itu langsung memperoleh kecerdasan tetapi tidak bergerak. Tidak. David merasa ada yang salah, setidaknya ada 2 masalah. Pertama-tama, meskipun ia memiliki esensi darah, Anda tidak dapat menggunakan cloning saat ia tidak ada. Itu berarti ia tidak dapat memanggil klon hanya dengan menggunakan esensi darah. Kedua, setelah kekuatan jiwa terkoyak, ia juga akan kehilangan otonomi jika ia tidak ada di sana untuk mengendalikannya. Jadi, ia tidak akan dapat mengendalikan tindakan klon. Apalagi bertarung. Jika kedua masalah ini tidak terselesaikan, ia tidak dapat meninggalkan esensi darah di sini untuk melindungi kerajaan bintang dan bumi. Ketika ia merasa waktunya hampir habis, David menyalakan sistem dan kembali ke sangkar roh. Dia akan memikirkan kedua masalah ini saat dia dalam perjalanan di pagi hari. Ketika dia menemukan solusinya, dia akan mencoba lagi. Tidak lama setelah kembali ke keretanya di The Spirit Cage, dia mendengar suara Beanie di luar. Tuan David, hari sudah fajar. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan kita? Ayo pergi. Kamu tidak perlu bertanya padaku di masa mendatang. Kamu dapat memutuskan sendiri tentang hal-hal sepele seperti itu. Aku seorang pria jadi aku tidak punya banyak permintaan. Kita bisa pergi saat matahari terbit. Baik, Tuan David, kami akan berangkat. Beanie pergi setelah berbicara. Setelah bersamanya begitu lama, dia juga tahu seperti apa David. Dia tidak memiliki kebiasaan buruk seperti anak-anak keluarga kaya. Jadi, dia tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Di dalam kereta, David mendesah.
Untungnya, dia kembali tepat waktu. Jika tidak, Beanie mungkin memperhatikan bahwa dia tidak ada di dalam kereta. Jika dia tidak bisa membangunkannya, dia mungkin masuk ke dalam kereta untuk melihatnya. Jika dia muncul begitu saja saat Beanie masuk, itu akan sulit dijelaskan. Meskipun tidak akan menjadi masalah besar jika dia ditemukan, akan lebih baik untuk merahasiakannya sendiri. David memikirkan kedua pertanyaan itu sepanjang hari. Apa yang bisa dia lakukan agar esensi darah dapat secara otomatis memanggil klon dalam keadaan khusus tertentu, dan pada saat yang sama, bagaimana kekuatan jiwa yang terkoyak dapat mengendalikan klon untuk bertarung saat David tidak ada? Untuk menyelesaikan kedua masalah ini, ketika tiba saatnya untuk beristirahat di malam hari, David kembali ke dunia nyata dan membelah jiwanya. Sekali lagi, ia mengalami rasa sakit yang melemahkan. Kemudian, ia menggunakan jiwa-jiwa yang terkoyak untuk eksperimen. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Apapun yang terjadi, ia harus menyelesaikan kedua masalah ini. Jika tidak, ia tidak akan pernah bisa menerima keterikatan dengan Star Kingdom, tidak bisa pergi. Pada malam kedua, ia masih tidak bisa menyelesaikan masalah setelah semalaman bekerja. David kelelahan tetapi tidak patah semangat. David tahu betapa berartinya baginya jika ia berhasil. Ia bisa meninggalkan beberapa tetes esensi darah dan beberapa jejak kekuatan jiwanya di Star Kingdom dan bumi untuk beberapa orang yang dapat dipercaya. Ketika mereka menghadapi invasi dari musuh asing, mereka hanya perlu mengeluarkan setetes esensi darah dan mereka dapat secara otomatis memanggil klon David untuk bertahan melawan musuh. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang Overlord dengan kekuatan tempurnya? Mungkin tidak banyak Overlord bahkan di peradaban level 9 Leila. Jika memang begitu, David bisa berkeliling dengan tenang. Dia terus berpikir sepanjang hari. Pada hari ketiga, pada malam hari, dia kembali ke dunia nyata untuk belajar. Dia terus mengulang hal yang sama dan setelah sebulan terus-menerus berusaha, David akhirnya menemukan terobosan dan melihat harapan untuk sukses. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2365. Kerajaan Bintang. Sekte Iridescent. David duduk di ruang rahasia. Malam ini, ia akan menguji hasil penelitian berkelanjutannya selama bulan lalu. Ia ingin melihat apakah ia berhasil menciptakan klon yang dapat melindungi kerajaan bintang dan bumi saat ia tidak ada. Pertama, ia mengeluarkan setetes esensi darah dan merobek sebagian jiwanya. David mulai dengan hati-hati mencap metode cloningnya pada jiwa yang tercabik. Begitu terganggu oleh dunia luar, jiwa itu akan segera mengeluarkan cloning untuk memanggil klon. Itu belum semuanya. Jika klon dapat dipanggil tetapi tidak dapat membuat klon bertarung, klon itu juga tidak akan berguna. Ada langkah yang lebih penting. Berikutnya, David harus menambahkan pikirannya ke jiwa sehingga dapat mengendalikan klon untuk bertarung. Bagian terakhir sangat penting sehingga ia tidak dapat membuat kesalahan. Bagaimanapun, jiwa yang tercabik terlalu lemah. Jika ia tidak hati-hati, jiwa itu akan rusak, dan ia akan gagal. 2 jam kemudian, David akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dia menyegel esensi darah dan jiwa dalam kotak kayu kecil yang indah agar mudah dibawa. Jika pengujiannya berhasil, Celia dan yang lainnya harus membawa 2 atau 3 di antaranya untuk menghadapi keadaan darurat. Saat dalam bahaya, mereka tinggal mengeluarkan kotak kayu dan membuka segelnya. Kemudian, jiwa David yang terkoyak akan segera melakukan cloning, memanggil klon, dan memasuki klon untuk mengendalikan klon dalam pertempuran. Tentu saja, masih ada satu masalah lagi. Pada level 4, David hanya bisa memiliki 9 klon pada saat yang sama. Dia tidak bisa memanggil yang ke-10. Namun, kemungkinan ini sangat rendah sehingga hampir dapat diabaikan, dan saat David meningkatkan cloningnya ke level 5 di masa mendatang, masalah ini akan terpecahkan. Mengusap keringat di dahinya, David melihat pekerjaannya dengan senyum puas. Itu sudah selesai. Apakah akan berhasil atau tidak, dia harus mencobanya untuk mengetahuinya. Sambil memegang kotak kayu itu, David bangkit dan meninggalkan ruang rahasia itu. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat tinggal Celia dan yang lainnya. Saat itu, semua orang sudah tidur. David menyelinap keluar kamar Celeste. Alasan ia memilih membiarkan Celeste mencoba, daripada Celia atau yang lainnya, adalah karena Celeste adalah yang terkuat dan ia cepat belajar. Jika ia ingin berhasil memanggil klon David, ia harus membuka segelnya. Kekuatan Celia dan yang lainnya mungkin tidak cukup untuk membuka segel kotak itu dengan cepat.
Jika Celeste berhasil memanggil klon David, ia bisa mengajari Celia dan yang lainnya cara membuka segel itu perlahan-lahan. Kemudian, masing-masing akan dilengkapi dengan 2 klon untuk membela diri. Dan keselamatan mereka akan sangat terjamin. Setelah memasuki kamar Celeste, David sedikit terganggu melihat tubuh montok dengan pakaian tembus pandang, terbaring di tempat tidur. Meskipun ia telah berhubungan dengan Celeste lebih dari sekali, itu hanya dalam dunia fantasi. Ia belum melihat tubuhnya. Jadi ia tidak tahu apakah itu sama dalam dunia fantasi. David tahu bahwa jika ia menyerangnya sekarang, Celeste tidak akan menolak jika ia tahu itu adalah dirinya. Namun, David tidak bisa melakukan itu. Seorang pria bukanlah makhluk yang hanya bernafsu. Ia harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya setelah semuanya selesai. Karena ia tidak bisa membuat janji apapun, ia tidak boleh terlibat. Setelah David memikirkan ini dengan saksama dan memikirkannya, mungkin ia akan menerima semua orang. Untuk saat ini, ia masih belum bisa melewati rintangan di hatinya. David berdiri tidak jauh dari tempat tidur, menatap tubuh montok Celeste dengan linglung. Celeste tiba-tiba membuka matanya dan perlahan terbangun. Ketika ia menemukan sosok di ruangan itu, reaksi pertamanya adalah merasa khawatir. Ia ingin berteriak. Itu adalah naluri seorang wanita, banyak wanita yang kuat tetapi tetap pemalu. Untungnya, David bergerak cepat. Tepat saat Celeste hendak berteriak, dia membungkuk untuk menutup mulut Celeste dan mencegahnya berteriak. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2366, kalau tidak, itu akan menarik perhatian. Jika itu terjadi, David tidak akan pernah bisa menjelaskan dirinya sendiri. Disalahpahami adalah masalah sepele, yang terburuk adalah itu akan menyakiti orang lain. Misalnya, Pearl, dia telah bersama David begitu lama tetapi tidak ada yang terjadi di antara mereka. Jika dia berhubungan dengan Celeste sekarang, bukankah itu berarti dia meremehkan Pearl? Hal yang sama berlaku untuk wanita lainnya. Pertahankan status quo atau terima mereka semua, menyukai satu dan tidak menyukai yang lain akan menyakiti para wanita. Celeste meronta dengan keras dengan mulutnya tertutup, dia tidak bisa mengerti siapa yang berani masuk ke kamarnya. Ini adalah sekte Iridescent, pria terkuat di Star Kingdom tinggal di sini dan dia lebih dari seorang saint. Siapapun yang berani menyelinap diam-diam akan mencari kematian. Jantung Celeste berdebar kencang. Apakah orang ini dari keluarga Feather? Mungkinkah mereka ingin menangkapku dan menggunakan aku untuk mengancam David? Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan mereka berhasil. Tepat ketika pikiran Celeste menjadi liar, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Celeste, jangan takut, ini aku. Mendengar suara ini, Celeste langsung berhenti meronta, jantungnya yang gugup akhirnya tenang. Suara ini sangat familiar baginya, suara ini bahkan muncul berkali-kali dalam mimpinya. Setelah dia berhenti meronta, David melepaskannya. David, kenapa kau kembali lagi? Bisik Celeste. Pada saat yang sama, jantungnya mulai berdebar kencang, apalagi yang diinginkan David jika dia datang menjemputnya di tengah malam. Ketika seorang pria masuk ke kamar wanita di tengah malam, keduanya akan berinteraksi secara intim. Siapapun bisa menebak apa yang sedang terjadi dalam hayalan. Mereka telah melakukan segalanya tetapi itu tidak nyata. Celeste berharap hari ini datang berkali-kali. Tetapi ketika hari itu benar-benar datang, dia masih merasa gembira dan gugup. Bagaimana dia bisa sebebas itu seperti dalam hayalannya? Mengapa David melakukan ini? Dia bahkan tidak memberitahuku agar aku bisa mempersiapkan diri. Celeste, aku butuh sesuatu darimu. Ayo kita bicara di luar agar kita tidak membangunkan yang lain, bisik David di telinga Celeste. Celeste hanya merasakan hembusan udara panas di telinganya. Berdetak. Wajahnya memerah dan pikirannya membeku. Keluar. Apa yang kita lakukan di luar sana? Bukankah sebaiknya kita melakukan aktivitas seperti itu di tempat tidur? Bisakah kita melakukannya di luar? Tunggu. Celeste menoleh untuk melihat David dan melihat bahwa dia serius. Dia tidak memikirkan hal itu. Apa yang sedang kupikirkan? Wajahnya, yang awalnya hanya memerah, langsung memerah, bahkan leher dan telinganya memerah. Ada sensasi terbakar di wajahnya, yang membuat Celeste berharap dia bisa menemukan lubang di tanah dan merangkak ke dalamnya. Dia tahu dia salah paham terhadap David. Dia mencarinya untuk masalah serius. Siapapun yang selevel David tidak akan kesulitan melihat dalam kegelapan.
David juga bingung ketika melihat Celeste bertingkah seperti sedang mabuk, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel. SSK, bagian 2367. Kak, kenapa kita keluar? Celeste tergagap. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu nanti. Setelah David selesai berbicara, tanpa menunggu Celeste bereaksi, dia langsung meraihnya, dan dengan goyangan tubuhnya, mereka tiba di lereng bukit kosong di luar. Baru pada saat inilah Celeste menjadi lebih tenang. David, kenapa kamu datang menemuiku selarut ini? Celeste, aku perlu meminta bantuanmu. Ada apa? Katakan padaku, kamu bisa melewati formalitas denganku. Yah, kau tahu, David mengeluarkan kotak kayu halus yang menyegel esensi darah dan jiwanya dan menjelaskan kepada Celeste cara membukanya. Bakat Celeste tidak perlu diragukan lagi, dan dia belajar dengan cepat, mengambil kotak kayu kecil dari tangan David. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, David, apa isinya? Kenapa kamu tidak membukanya sendiri? Celeste, jangan tanya. Aku akan menjelaskannya setelah kamu membukanya. Sekarang, buka dan cobalah, desak David. Ia sangat gugup, ia telah bekerja keras selama sebulan penuh, siang dan malam, dan momen inilah yang akan menentukan apakah ia berhasil atau gagal. Selama sebulan terakhir, ia telah menahan rasa sakit karena mencabik-cabik jiwanya setiap malam, hingga bahkan David pun tak sanggup menahannya. Melihat David gelisah, Celeste tidak melanjutkan bertanya dan mulai membuka segel kotak itu seperti yang diajarkan David padanya, meskipun ia bertanya-tanya mengapa David tidak mau membukanya sendiri. Ia sama sekali tidak khawatir David akan menyakitinya. Celeste sepenuhnya mempercayai David. Terus terang, Davidlah yang memberinya kehidupan. Jika bukan karena David, ia masih akan berada di gua es sekarang, menunggu udara dingin menggerogoti tubuhnya sepenuhnya dan mengubahnya menjadi mesin tanpa emosi. Segel itu tidak rumit. Hanya dalam beberapa detik, Celeste membukanya. Ia hanya belajar, jadi jika ia lebih banyak berlatih, ia akan lebih cepat. Klon-klon itu digunakan untuk melawan musuh yang kuat atau dalam menanggapi keadaan darurat. Tentu saja, segelnya tidak boleh terlalu rumit. Jika tidak, mereka akan ditundukkan bahkan sebelum mereka sempat membukanya. Setelah membuka segelnya, Celeste melihat esensi darah yang dipenuhi dengan kekuatan mengerikan terbang keluar dari kotak kecil secara otomatis. Ketika dia melihat esensi ini, Celeste merasa dingin di sekujur tubuhnya seolah-olah dia dibekukan oleh udara yang sangat dingin. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketakutan yang tulus muncul secara spontan. Betapa menakutkan. Hanya setetes esensi darah saja memancarkan tekanan yang begitu mengerikan. Seberapa kuatkah pemilik esensi darah ini? Betapa mengerikan. Dari mana David mendapatkan ini? Celeste tidak tahu bahwa pemilik esensi darah itu adalah David di sampingnya. David biasanya menggunakan fungsi sembunyi dari sistem untuk menyembunyikan kekuatannya. Saat esensi darah itu terbang keluar, seluruh benua iridescent berguncang tanpa bisa dijelaskan. Tampaknya takut dengan kekuatan besar ini. Setetes esensi darah yang berada di luar kendali David membuat seluruh benua iridescent tak tertahankan. Ini menunjukkan betapa kuatnya David. Benua dengan peradaban level 7 biasanya tidak mampu menahan setetes esensi darah dari seorang penguasa. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2368. Untungnya, David bereaksi cepat. Kekuatan pikirannya dengan cepat mengisolasi esensi darah dan kekuatan itu akhirnya menghilang. Benua iridescent kembali tenang dan Celeste bisa bergerak lagi, tetapi suaranya masih gemetar. David, apa ini? Berhenti bicara, Celeste, teruslah menonton, jawab David gugup. Celeste menatap esensi darah yang mengambang di udara. Selama ini, esensi darah terus berubah bentuk. Di bawah tatapan mata Celeste yang terkejut, esensi darah itu berubah menjadi David yang lain. Apa? Celeste tertegun tak bisa berkata-kata. David tidak berbicara tetapi memperhatikan klon itu dengan saksama. Kali ini, tanpa gangguan apapun darinya, klon itu muncul secara otomatis. Langkah pertama berhasil, namun, ini belum cukup. Apa yang terjadi selanjutnya adalah yang terpenting. Hanya klon yang bisa bertahan melawan musuh dan bertarung yang berguna. Jika tidak, mereka hanyalah mayat yang akan menghilang saat waktunya habis. Itu tergantung pada apakah dia bisa bertindak secara mandiri. Pengikut yang matanya tertutup tiba-tiba membukanya, menatap David dan Celeste, dan berkata dengan suara mekanis dan tanpa emosi, Celeste, Dev, apa yang bisa kulakukan untukmu? Selesai,
Seru David bersemangat setelah melepaskan diri darinya, klonnya masih bisa bergerak sendiri. Celeste, minta dia untuk membawakanku pohon di seberang kita, kata David bersemangat. Dihadapkan dengan pemandangan seperti itu, Celeste sedikit bingung, namun, dia menuruti David dan berkata kepada klon itu, David, pergi dan bawa pohon itu ke sini. Dia menunjuk ke sebuah pohon besar yang berjarak ratusan meter yang berdiameter setidaknya 2 atau 3 meter. Ya, tunggu, Celeste. Klon itu melambaikan tangannya, boom, pohon besar itu terangkat dari tanah dan terbang. Minta dia untuk mengembalikannya, lanjut David. Kembalikan, seru Celeste. Ya, Celeste. Klon itu melambaikan tangannya dengan santai dan pohon itu kembali ke posisi semula. Haha. Berhasil, akhirnya aku berhasil. David tertawa. Meskipun klon itu memiliki beberapa kekurangan, klon itu sudah bisa mematuhi kata-kata Celeste, menunjukkan bahwa avatar itu memang bisa melindungi keselamatan semua orang. Jika dia kembali dan memperbaikinya, klon itu pasti akan menjadi semakin sempurna. David menarik kembali klon jiwa itu beserta setetes esensi darah yang telah dikonsumsi. Klon itu langsung menghilang. Celeste berdiri di sana dengan bodoh sepanjang waktu, melakukan apapun yang David katakan padanya, dia tidak bisa berpikir. Celeste, ada apa? Apa kamu terkejut? Ini yang aku pelajari ketika aku hidup menyendiri beberapa hari terakhir, kata David penuh kemenangan. David, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Celeste saat dia perlahan kembali sadar. Celeste, jangan panik, tolong dengarkan aku baik-baik, orang yang persis sepertiku tadi adalah klonku. Klonku memiliki kekuatan yang sama denganku. Sebelumnya, aku harus mengendalikannya untuk bergerak dan bertarung. Sekarang aku berhasil menciptakan klon yang dapat bertarung sendiri bahkan saat aku tidak ada. Di masa depan, aku akan menugaskan 2 klon untuk kalian masing-masing. Saat kalian dalam bahaya, kalian dapat mengambilnya dan membuka segelnya. Setelah itu, kalian dapat memanggil klon untuk bertarung untukmu. Mereka dapat membantu kalian menyelesaikan krisis dan melindungi kalian. Namun, klon juga memiliki kekurangan, yaitu ada batas waktu. Setetes esensi darah hanya dapat bertahan selama 1 jam, dan akan hilang saat waktunya habis. Setelah beberapa penjelasan dari David, Celeste memahami niat baik David. Astaga, David, mengapa kau melakukan ini? Kita tidak membutuhkannya, Celeste mendesah, menatap lurus ke arah David. Celeste, kalian semua sangat penting bagiku. Saya tidak punya ambisi apa-apa. Saya hanya ingin bisa melindungi orang-orang di sekitar saya dari bahaya. Semua usaha saya didasarkan pada ini, status dan ketenaran sama sekali tidak penting bagi saya, kata David serius. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2369. Meskipun kata-kata tulus David tidak ditujukan pada Celeste saja, kata-kata itu menyentuh hatinya. Celeste, yang tumbuh di Star Kingdom, lebih berpikiran terbuka. Saat mereka berada di Bima Sakti, dia tidak sengaja berfantasi dengan David dan merusak tubuhnya yang memikat. Saat itu, dia tidak bisa menerimanya dan ingin membunuh David. Kemudian, untuk menekan tubuh yang memikat itu, jumlah kali dia berfantasi dengan David secara bertahap meningkat, dan kekuatan jiwanya juga meningkat pesat, jadi dia secara bertahap menerima kenyataan ini. Setelah kembali ke Star Kingdom dan Sekte Iridescent, dia dikirim ke Gua Es sebagai hukuman oleh gurunya. Pada akhirnya, dia diselamatkan oleh David. Setelah dia mengerti, tubuh yang memikat itu tidak seperti yang dikatakan gurunya. Eira mengatakan itu hanya karena dia takut Celeste akan merusak tubuhnya yang memikat. Setelah mengikuti David sepanjang jalan, mustahil bagi Celeste untuk tidak memiliki perasaan padanya. Setelah keduanya bergabung dalam fantasi, dia tidak bisa lagi menyimpan pria lain di hatinya. Namun, Celeste tidak pernah berpikir untuk memiliki David untuk dirinya sendiri. Bukankah normal bagi seseorang seperti David, yang dapat menekan Eira, untuk memiliki beberapa orang kepercayaan? Jika tidak, pasti ada yang salah dengan David. Banyak kepala keluarga yang berkuasa menikah dan menikah lagi untuk memiliki lebih banyak keturunan bagi keluarga. Ketika para wanita dari Sekte Iridescent menikah, sebagian besar tidak akan menjadi istri pertama. Celeste telah menerima situasi tersebut. Oleh karena itu, ucapan David mungkin membuatnya terdengar seperti bajingan di bumi, tetapi itu sangat menyentuh bagi Celeste. David, terima kasih. Ketika aku melakukan hal itu padamu secara misterius di alam fantasi saat kita berada di Bima Sakti, aku berpikir untuk membunuhmu. Kemudian, karena aku ingin mengendalikan tubuh yang memikat itu, aku masuk ke alam fantasi bersamamu lagi dan lagi. Lambat laun,
aku menerimanya. Aku menerima takdirku ketika aku kembali ke Sekte Iridescent dan dikirim ke Gua Es oleh guru. Namun, kau menyelamatkanku dan sekarang, demi keselamatan kita, kau bekerja keras. David, terima kasih banyak. Merupakan berkah bagi kita semua untuk berada di sisimu. Setelah Celeste selesai berbicara, matanya berkaca-kaca. Dia tersentuh. David tidak menyangka Celeste akan mengatakan ini secara tiba-tiba. Untuk beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Celeste, aku. David ingin mengatakan sesuatu tetapi Celeste memotongnya. David, jangan katakan apapun, peluk saja aku, oke? David tidak bisa menolak permintaan ini. Dia hanya bisa melangkah maju perlahan, membuka lengannya, dan memeluk Celeste. Keduanya berpelukan dengan tenang dan tak satu pun dari mereka berbicara. Ini sebenarnya pelukan pertama mereka yang sesungguhnya. Beberapa menit kemudian, David dengan lembut mendorong Celeste menjauh. Melihat wajah yang sedikit merah ini, hatinya tergerak. Celeste adalah kepala dari 7 pendeta tinggi Sekte Iridescent tahun lalu, jadi dia sempurna dalam segala hal seiring bertambahnya usia. Tubuhnya berangsur-angsur matang, ditambah dengan tubuhnya yang memikat, dia sangat menarik bagi pria. Namun, David dengan cepat menekan dorongan ini. Pertumbuhan David saat ini tentu saja karena sistem, tetapi kemauannya yang kuat juga memainkan peran besar. Selain hal lain, orang biasa tidak akan mampu menahan rasa sakit yang harus dialami selama peningkatan tubuh dan pikiran. Celeste, kita? David hendak berkata, ayo pergi. Namun, ada sesuatu yang menekan bibirnya sebelum dia bisa selesai berbicara. Dia membuka matanya lebar-lebar untuk melihat Celeste yang tiba-tiba menciumnya. Saat dia menghirup aroma tubuhnya, rasa manis mengalir ke mulutnya. Tinggi Celeste sedikit lebih dari 1,7 meter, jadi dia tidak jauh lebih pendek dari David. Dia hanya perlu berjinjit untuk mencapai David. Perlahan, David menyatukan kedua lengannya dan menarik Celeste ke arahnya. Keduanya berpelukan sekali lagi, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2370 pagi harinya, David melanjutkan perjalanannya di The Spirit Cage. Malam harinya, ia kembali ke dunia nyata untuk membuat lebih banyak klon. Setengah bulan berlalu dan David telah membuat 30 kotak kayu kecil untuk menyegel klonnya. Celia, Selena, Celeste, Sandy, Pearl, Julia, Amelia, Mia, Astrid, Ava, Goldie, dan Lorraine masing-masing akan memiliki 2. Totalnya, akan ada 24. Selain itu, ia juga harus memberikan masing-masing 2 kepada Nova, SID, dan Alba. Ia membagikan ke-30 klon itu begitu saja. Jika orang-orang ini menghadapi bahaya dan tidak bersama, mereka tidak akan dapat memanggil klon ke-10 kecuali David meningkatkan cloningnya ke level 5 untuk menambah jumlah klon. Namun, kemungkinan ini sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Selain itu, Celia dan para wanita tidak akan berpisah lama-lama. Jika mereka ingin masuk alam abadi dan hidup sampai satu zaman, mereka harus tetap bersama dan belajar dari Celeste. Sejujurnya, David tidak ingin memberikan klonnya kepada Lorraine. Lagi pula, mereka tidak sedekat itu. Namun, jika dia tidak memberikannya kepada Lorraine, itu tidak pantas karena yang lain memilikinya. Mereka tetap tinggal bersama. Dapat dilihat bahwa setelah pengalaman hampir mati, Lorraine tidak sombong seperti saat pertama kali meninggalkan Bima Sakti. Dia telah banyak merendahkan dirinya dan menyatu dengan keluarga besar. Hari ini, David sedang beristirahat di kereta, kemudian, dia mendengar suara Beanie di luar. Tuan David, kita akan melewati kota lapis kedua, haruskah kita masuk dan beristirahat malam ini? David membuka matanya perlahan. Saat ini, wajahnya pucat dan dia tampak sakit-sakitan. Dia tidak beristirahat dengan baik selama lebih dari sebulan. Selain itu, dia telah membuang banyak tenaga untuk meneliti dan membuat klon yang dapat bertarung sendiri. Bahkan David tidak tahan hidup seperti ini. Ayo kita menginap semalam, David setuju. Tuan David, bolehkah saya masuk? Anda boleh masuk kapan saja Anda mau di siang hari, tetapi jangan masuk di malam hari, canda David. Baiklah, Tuan David. Beanie melompat ke dalam kereta. Saat dia memasuki kereta, dia melihat wajah pucat David. Dia tampak lesu dan pucat. Setelah mengikutinya begitu lama, ini adalah pertama kalinya Beanie melihat David dalam keadaan seperti ini. Dia heran dan bertanya dengan cepat, Tuan David, apa Anda baik-baik saja? Apakah Anda sakit? Saya baik-baik saja. Saya hanya kurang tidur. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja setelah 2 hari istirahat, kata David acuh tak acuh. Dia tahu dirinya sendiri, dia harus mencabut jiwanya setiap malam dan mencapnya dengan hati-hati agar klonnya bisa bergerak sendiri.
setelah sebulan penuh melakukan ini, bahkan kekuatan jiwa Overlord Realm-nya tidak dapat mengatasinya, namun, ini tidak terlalu menyakitinya. Untungnya, dia selesai membuat klonnya sehingga dia hanya perlu beristirahat dengan baik selama 2 hari ke depan. Tuan David, mengapa kita tidak beristirahat beberapa hari di sini? Kita bisa pergi setelah Anda merasa lebih baik. Akan buruk jika Anda terus seperti ini. Beanie tampak khawatir. Aku baik-baik saja. Jika Anda tidak percaya padaku, tunggu saja dan lihat. Aku akan bisa pulih seperti diriku yang biasa besok. David terkekeh, namun, senyumnya tampak dipaksakan bagi Beanie. Dia bisa merasakan hatinya hancur untuknya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2371, para negara adik kuasa yang mengendalikan sangkar roh merasa cemas bulan lalu. Jumlah mereka lebih dari 10. Siapa yang mengira salah satu penguasa Leila, Permaisuri Elora, akan datang ke sangkar roh dan meminta mereka mengumpulkan semua harta karun yang berharga? Dia adalah salah satu dari 5 penguasa Leila. Seseorang di puncak piramida Leila. Dia juga merupakan kepercayaan setiap makhluk di Leila. Sejak lahir, mereka telah mendengar tentang legenda dan perbuatan kelima penguasa Leila. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama kelima penguasa Leila ada, mereka dapat hidup tanpa kekhawatiran di Leila. Tanpa kelima penguasa itu, Leila akan diserbu oleh peradaban level 9 lainnya. Jadi, mengapa orang seperti itu memasuki sangkar roh untuk mengumpulkan harta karun guna meningkatkan kekuatan jiwanya? Ini bertentangan dengan akal sehat. Kekuatan jiwa seorang penguasa sudah berada di puncak sangkar roh dan tidak dapat ditingkatkan lebih jauh di sangkar roh. Kalau tidak, bukankah kelima penguasa itu akan tetap tinggal di sangkar roh dan mengambil semua sumber daya di sini? Meskipun semua orang penasaran dan tidak dapat memastikan identitas Permaisuri Elora, mereka hanya dapat mendengarkan perintahnya dengan patuh. Mereka tidak berani ragu sedikit pun. Selain itu, mereka bahkan tidak memberitahu siapapun tentang hal ini dan menyimpannya dalam hati. Sejujurnya, semua orang mengerti bahwa meskipun Permaisuri Elora ini palsu, mereka akan menerimanya begitu saja. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani meniru Permaisuri Elora. Ketika saatnya tiba, seseorang tentu akan memberi pelajaran kepada peniru itu. Cara terbaik untuk menyelesaikan ini sekarang adalah dengan menyelesaikan tugas yang diberikan Permaisuri Elora kepada mereka. Kemudian, mereka akan menyampaikan berita itu kembali kepada keluarga mereka dan meminta kakek-kakek mereka untuk mengonfirmasi hal ini. Bagaimanapun, para Grandmaster mereka adalah Overlord parsial dan mereka dapat berhubungan dengan 5 penguasa Leila yang agung dan perkasa. Apapun hasilnya, ini bukan lagi urusan mereka. Tidak apa-apa jika Permaisuri Elora adalah yang asli. Jika dia palsu, Permaisuri Elora akan mengambil tindakan terhadap mereka, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang ini. Mereka semua mencurigai Permaisuri Elora saat ini, tetapi bagaimana jika dia yang asli? Itu akan menjadi dosa besar yang dapat menyebabkan seluruh garis keturunan mereka musnah. Selain itu, mereka bahkan akan menjadi musuh publik seluruh Leila. Tidak seorang pun akan melakukan itu. Jadi, di 8 kota utama The Spirit Cage, pasukan mengumpulkan harta karun paling berharga di kota. Sesuai dengan keinginan Elora. Kemudian, mereka menyerahkan semuanya kepadanya. Mereka tidak berani menyembunyikan harta karun apapun untuk diri mereka sendiri. Ini terkait dengan Permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Leila, jadi semua orang harus menganggapnya serius. Di suatu tempat terpencil di The Spirit Cage, Elora sedang duduk dengan kaki disilangkan. Ia menemukan tempat ini setelah ia mendapatkan tumpukan harta karun surga dan bumi tingkat atas. Saat ia melihat harta karun di sebelahnya, yang menumpuk setinggi gunung, Elora berpikir keras, dengan ini, ia seharusnya dapat memulihkan setengah dari kekuatan jiwanya segera. Meskipun ia tidak dapat kembali ke puncaknya, itu sudah cukup. Setelah pulih, ia dapat dengan paksa meninggalkan The Spirit Cage untuk kembali ke dunia nyata. Ia akan memberitahu Silvio dan yang lainnya tentang Robotia dan Soul Devourer yang bekerja sama untuk menyerang Leila. Kemudian, melalui Silvio, ia akan menyampaikan berita itu kepada pasukan besar lainnya di Leila sehingga mereka akan siap untuk pertempuran. Pada saat yang sama, keempat Overlord lainnya dapat membantunya membangun kembali tubuhnya sehingga ia juga dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Para Robotia dan Soul Devourer akan terkejut melihatnya bergabung dalam pertempuran begitu cepat setelah dia meledakkan dirinya sendiri dan hanya meninggalkan sedikit kekuatan jiwanya. Senyum dingin muncul di
Wajah Elora, dia tidak akan membiarkan kedua ras itu lolos begitu saja. Selama dia bisa memberitahu Silvio dan yang lainnya, mereka akan siap dan akan sulit bagi kedua ras itu untuk menyerang Leila. Kemudian, seringai di wajah Elora menghilang. Dia melengkungkan bibirnya dan menunjukkan senyum lembut. Jika orang lain melihat ekspresinya ini, mereka akan sangat terkejut, termasuk Silvio, Luffyan, dan para overlord lainnya. Mereka belum pernah melihat Elora menunjukkan senyum seperti ini sebelumnya. Biasanya, dia tidak akan berekspresi, tidak peduli dengan siapa dia bersama. Dingin dan menyendiri, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2372. Jika dia tersenyum lembut pada Luffyan, dia akan terbangun dari mimpinya dengan gembira. Namun, saat ini, Elora hanya memikirkan David yang begitu baik padanya. Dia memberikan segalanya padanya tetapi tidak meminta imbalan apapun. Aku penasaran bagaimana keadaan Davi, maksudku David. Aku pergi tanpa sepatah kata pun, jadi kurasa dia mungkin membenciku sekarang. Aku bahkan tidak melakukan hal paling mendasar untuk memberitahunya. Namun, jika aku melakukan itu, bisakah aku pergi? Ditambah lagi, waktu tidak menunggu. David, begitu aku menyelesaikan krisis Leila, aku akan meminta maaf padamu. Bahkan jika kau tidak memaafkanku, tidak apa-apa. Sebagai salah satu dari 5 penguasa Leila, aku harus melakukan ini. Ini adalah tugasku, jadi kuharap kau mengerti. Elora bergumam. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Sekarang setelah ingatannya pulih sepenuhnya, tidak pantas baginya untuk memanggil David Davi. Kita harus tahu bahwa dia jauh lebih tua dari David. Jika dia mengikuti David, dia mungkin tidak akan sampai di kota utama bahkan sekarang. Bahkan jika dia sampai, dia masih harus menghabiskan uang dan waktu untuk membeli harta karun. Selain itu, sebagian besar harta surga dan bumi ada di tangan pasukan utama, dan mereka tidak akan menjualnya, mereka akan hanya keluarkan. Harta karun itu saat ada keadaan darurat keluarga. Harta karun itu adalah material strategis dan karenanya tak ternilai harganya. Karena Elora ingin memulihkan kekuatan jiwanya dengan cepat, ia tidak salah mengambil langkah ini. Sedangkan untuk tumpukan harta karun surga dan bumi tingkat atas di sekitarnya, tidak ada satupun yang bisa dibeli dengan uang. Satu-satunya hal yang dipertanyakan adalah pesannya di atas kertas sebelum ia pergi. David dengan tulus memperlakukan Elora sebagai anggota keluarga. Mereka telah bersama selama 2 tahun terakhir, jadi mereka memegang posisi yang sangat penting di hati masing-masing. Ia bahkan tidak berani memberitahu David dan hal ini mengejutkan David. Namun, Elora juga punya ide sendiri. Saat itu, ingatannya belum pulih sepenuhnya, dan David memiliki banyak pengaruh padanya. Jadi, jika ia memberitahu David dan David menolak untuk melepaskannya, ia akan menurut dan tidak pergi, atau ia bisa menunggu sampai semua ingatannya pulih dan mengungkap tanggung jawabnya sebelum pergi. Namun, Elora tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Para Robotia dan Soul Devourer tidak akan memberi mereka kesempatan. Elora tahu dia tidak bisa menunggu. Jadi dia hanya meninggalkan catatan untuk menghindari kemungkinan dia akan dihalangi untuk pergi. Hal terpenting sekarang adalah memulihkan kekuatan jiwanya dan berhenti berurusan dengan David. Selain itu, jika para Robotia dan Soul Devourer bergabung untuk menyerang mereka, David juga akan terlibat. Jadi, dia juga melindungi David. Setelah dia menenangkan diri, Elora melihat tumpukan ramuan dan harta karun. Kemudian, dia menghirupnya dengan sekuat tenaga dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke mulutnya. Dia menelan semuanya. Setelah beberapa saat, tumpukan harta karun berkurang 1/10. Sulit membayangkan bagaimana seorang wanita bisa makan begitu banyak sekaligus. Juga sangat sulit untuk menentukan nilai dari seteguk benda ini. Jika David melihat ini, dia pasti akan memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Berapa banyak uang yang ia perlukan untuk membeli begitu banyak harta karun surga dan bumi tingkat atas? Ia tidak sedih dengan uangnya, tetapi dengan poin-poin mewahnya. Jika ia membeli ini dengan uangnya, poin mewah yang akan ia dapatkan mungkin cukup baginya untuk menembus ke puncak Overlord atau bahkan lebih. Bahkan mungkin baginya untuk mengambil langkah kecil ke depan. Dengan seseorang di luar Overlord Realm, para Robotia dan Soul Devourer akan meminta kematian jika mereka menyerang Leila. Namun, ini tidak akan terjadi. Jika David ingin menerobos dengan segera, ia masih harus bekerja keras dan menghabiskan lebih banyak uang, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2373. Setelah menelan banyak ramuan ajaib, Elora memejamkan mata dan mulai mencerna ramuan ajaib yang ditelannya. Setelah menghancurkan ramuan ajaib dan menyerapnya, kekuatan jiwanya akan pulih kembali. 3 hari kemudian, Elora yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Ramuan ajaib itu berhasil diserap, jadi, kekuatan jiwanya pulih banyak, namun itu belum cukup. Ini baru permulaan. Setelah itu, dia tidak ragu untuk menghirupnya lagi. Sejumlah besar harta karun lainnya terbang ke mulutnya. Karena kekuatan jiwanya telah pulih, harta karun yang ditelannya kali ini meningkat dari 1/10 menjadi 2/10. Kemudian, dia terus memejamkan mata dan menghancurkannya. 3 hari berlalu. Saat bangun,
Elora menelan 3/10 harta karun lagi. 4/10 sisanya juga ditelan untuk keempat kalinya. Waktu berlalu dengan lambat setelah menyerap semua jenis ramuan ajaib dan harta karun terbaik dari 8 kota utama. Elora akhirnya terbangun. Sekarang, sikapnya berubah total. Dia tampak telah kembali menjadi permaisuri Elora, orang yang melakukan banyak sekali tindakan legendaris dan melawan Robotia dengan pedang teratai zamrudnya. Kekuatan jiwanya juga telah pulih hampir 80. Meskipun itu masih jauh dari puncaknya, itu sudah cukup untuk saat ini. Puluhan negara adikuasa dan pasukan besar, sedang, dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dari 8 kota utama di The Spirit Cage menyumbangkan hampir setengah dari kekayaan keluarga mereka. Hanya untuk memulihkan kekuatan jiwa Elora hingga 80. Oleh karena itu, dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan jiwa seorang penguasa. 80 kekuatan jiwaku telah pulih. Hampir selesai, saatnya pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku harus bertemu seseorang, kata Elora pada dirinya sendiri. Orang yang akan ditemuinya, tentu saja, David. Setelah dia meninggalkan The Spirit Cage kali ini, dia tidak tahu kapan dia akan bertemu dengannya lagi. Jika Layla dapat mengatasi serbuan gabungan dari Robotia dan Soul Devourer, dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu David lagi. Jika dia kalah, tidak akan ada kesempatan lagi. Elora harus pergi menemui David. Namun, dia tidak akan memberitahu David. Dia hanya akan menatapnya dari jauh sebelum pergi. Dia akan menyerahkannya pada takdir apakah dia bisa bertemu David lagi. Tidak peduli seberapa percaya diri Elora, dia tahu bahwa Layla tidak akan memiliki kemenangan yang terjamin saat menghadapi Robotia dan Soul Devourer. Berdiri, Elora melangkah maju. Segera, tubuhnya menghilang, dan bahkan tidak ada jejak bayangannya yang tersisa. Saat ini, dia, tanpa berlebihan, sudah menjadi yang terkuat di The Spirit Cage. Bahkan David, yang kekuatan jiwanya telah mencapai level tertinggi 1, tidak dapat menjadi lawan Elora. Bagaimanapun, Elora bukan hanya seorang penguasa tertinggi. Dengan hanya 80% kekuatan jiwanya yang pulih, dia tidak bisa menghancurkan David tetapi dia pasti bisa memukulnya ke tanah. Diperkirakan bahwa David hanya disiksa. Selama perjalanan dari kota tingkat pertama Weir ke kota utama Ember City, 3 kereta berhenti untuk beristirahat di jalan menuju Ember City. Bukannya David ingin beristirahat tetapi Volbeast perlu diberi makan. Bagaimana mereka bisa membiarkan binatang buas itu berlari dan tidak memberi mereka makan? David melangkah keluar untuk meregangkan tubuhnya dan menghirup udara segar. Dia kelelahan melakukan penelitian untuk membuat klon yang bisa bergerak sendiri setelah meninggalkan bentuk utamanya. Untungnya, kekuatan tubuh dan jiwanya telah mencapai Overlord Realm. Setelah beristirahat selama 2 hari, dia dikembalikan ke keadaan aslinya. Bianie menghela napas lega ketika dia melihat David pulih. Dia ingat ketika dia melihat David beberapa hari yang lalu dan merasa ngeri dengan wajahnya yang pucat dan sakit-sakitan. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2374, dia bertanya-tanya apa yang salah dengan David. Dia mengira itu karena kepergian Pebles. Bianie penasaran dengan alasan kepergian Pebles, begitu pula yang lainnya. Namun, tidak ada yang bertanya jika tuan mereka tidak ingin membicarakan beberapa hal. Bawahan seperti mereka tidak akan bertanya, mereka boleh penasaran, tetapi mereka tidak boleh dirugikan oleh rasa ingin tahu mereka. Jelas bahwa tuan mereka tidak senang dengan kepergian Pebles, jadi sebaiknya mereka tidak membuat diri mereka dalam masalah saat ini. Tuan David, kita akan tiba di kota Ember dalam waktu kurang dari sebulan. Bianie menghampiri David dan berkata, "Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu." David mengangguk. Tuan David, Anda terlalu baik. Ini adalah pekerjaan kami dan perjalanannya tidak sulit. Melihat David telah mengatasi kesedihannya, Bianie sangat senang. Nona Nat, saya selalu menganggap Anda dan River sebagai teman. Di masa mendatang, jika ada hal yang tidak dapat Anda tangani sendiri, baik di dunia nyata maupun di The Spirit Cage, Anda dapat memberitahu saya dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Terima kasih, Tuan David. Merupakan berkah bagi kami untuk dapat mengikuti Anda. Bianie berseri-seri. Dulu, tujuannya mengikuti David adalah karena ia menyukai identitas David dan ia berharap untuk mendapatkan kepercayaannya. Pada saat ini, ia akhirnya berhasil. Sebenarnya, Bianie tidak puas hanya dengan mengikuti David di The Spirit Cage. Ia ingin berada di sisi David di dunia nyata dan membantunya dalam beberapa hal sepele dalam hidup. Sekarang, ia bahkan tidak tertarik untuk kembali menjadi orang nomor 2 di keluarganya dan orang yang bertanggung jawab atas keluarga di The Spirit Cage.
Ia hanya ingin berpetualang bersama David. Saat keduanya mengobrol dan menunggu Voalbis makan, David tiba-tiba merasakan energi yang kuat dan menakutkan yang mengintipnya secara diam-diam. Ini adalah reaksi naluriahnya saat menghadapi ancaman setelah kekuatannya mencapai level tertentu. Beanie tidak cukup kuat, jadi dia tidak bisa merasakan apapun. Dia masih berbicara sambil memikirkan urusannya sendiri. David, di sisi lain, memberinya tanggapan yang asal-asalan karena pikirannya ada di tempat lain. Apakah ada seseorang yang kuat mengawasiku dalam kegelapan? Siapa itu? Apakah mereka hanya lewat saja? Atau apakah mereka melakukan perjalanan khusus untuk menemukanku? Orang ini sangat kuat. Sudah pasti orang terkuat yang pernah David temui setelah memasuki tes Spirit Cage. Bahkan kekuatan jiwa level 1-nya merasakan ancaman yang kuat. Orang ini berkali-kali lipat lebih kuat dari Elf Queen Isa, orang terkuat yang pernah dia temui sampai sekarang. Tidak, sama sekali tidak ada perbandingan antara keduanya. Mereka terpisah bermil-mil. Kota utama benar-benar memiliki banyak bakat tersembunyi, kita belum sampai di kota Ember dan kita telah bertemu dengan orang yang sangat kuat di sini. Sepertinya aku masih belum cukup kuat. Aku harus meningkatkan kemampuanku, kota tingkat pertama, Weir. Tertinggal jauh, setelah tinggal di Weir begitu lama, David belum pernah bertemu lawan yang bisa dianggapnya serius. Tidak heran pasukan terkuat Layla dan semua hal baik di The Spirit Cage semuanya ada di kota-kota utama. David memutuskan bahwa ketika mereka sampai di kota Ember, dia harus meminta Thor untuk bekerja lebih keras, mendapatkan cukup poin mewah sesegera mungkin, dan sedikit meningkatkan kekuatannya, jika tidak, kekuatannya yang kecil tidak akan cukup ketika dia bertemu dengan orang yang sangat kuat. Paling tidak, David bukan tandingan orang yang bersembunyi di kegelapan saat ini. Dia terus mengobrol dengan Beanie dan berpura-pura sama sekali tidak tahu tentang keberadaan pihak lain. Namun, energi yang kuat itu langsung terkunci pada David, dan tidak mau pergi setelah waktu yang sangat lama. Sekarang, David akhirnya bisa yakin bahwa pihak lain itu datang untuknya. Namun, yang membingungkan David adalah bahwa dia belum lama berada di The Spirit Cage sehingga dia tidak mengenal seseorang yang sekuat orang itu. Apa yang dicari pihak lain itu? Untungnya, sistem itu memiliki fungsi penyembunyian. Jika tidak, pihak lain itu akan dapat membacanya seperti buku. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2375. Seiring berjalannya waktu, David menjadi semakin bingung. Energi mengerikan itu tidak pernah pergi sejak energi itu menguncinya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka adalah pendukung kekuatan di Weir, yang disewa untuk memeriksaku? Tapi aku tidak punya banyak permusuhan dengan mereka. Aku hanya menghabiskan sejumlah uang di Weir untuk membeli harta karun dan mengganggu pasar. Apakah ini perlu? Seseorang sekuat ini tidak akan bertindak dengan mudah, kan? Atau apakah aku melakukan kesalahan? Setelah pergumulan sengit di dalam hatinya, David tanpa sadar melihat ke arah orang yang tersembunyi itu untuk memeriksa apakah dia merasakannya dengan benar. Menatap ke kejauhan, dia melihat sebuah sosok. Dalam sepersekian detik, David menoleh lagi seolah-olah pandangan pertama tadi hanyalah sebuah kebetulan. David terkejut. Dia melihat sosok dengan cahaya hijau yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Dilihat dari sosoknya, seharusnya seorang wanita, tetapi David tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, jadi dia tidak tahu seperti apa rupa wanita itu. Penampilan tidak lagi penting bagi wanita setingkat ini. Karena tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tetap ditakdirkan untuk menjadi eksistensi yang harus dikagumi oleh banyak makhluk. Selain itu, dilihat dari sosoknya yang ramping, dia sudah menjadi kecantikan yang tak tertandingi bahkan di peradaban level 9 Layla. Lorraine pernah dianggap sebagai kecantikan yang tak tertandingi di bumi, tetapi dibandingkan dengan orang ini, dia sama sekali tidak berada di level yang sama. Yang satu adalah kecantikan nomor 1 di bumi, sebuah planet yang bahkan bukan peradaban level 1, sementara yang lain jarang ditandingi oleh siapapun di peradaban level 9. Perbedaan antara kedua wanita itu seperti desa pegunungan kecil terpencil di bumi dan ibu kota metropolitan super kelas 1 yang terkenal di dunia. Kesenjangannya sangat besar. Pada saat yang sama, hal itu juga membantu David memastikan bahwa memang ada seseorang kuat yang diam-diam mengamatinya. Orang itu begitu kuat sehingga bahkan kekuatan pikiran level 1 tertingginya tidak dapat menandinginya. Saya khawatir karakter seperti itu jarang bahkan di Layla.
David sangat terkejut di dalam hati tetapi wajahnya tetap tidak berubah, dia masih mengobrol dengan Beanie. Di sisi lain, ada juga tatapan curiga di mata Elora. David menoleh untuk menatapku. Apakah itu kebetulan? Atau apakah dia menemukanku dan dia melakukannya dengan sengaja? Jika itu kebetulan, maka itu bisa dimengerti, tetapi jika dia memperhatikanku dan melakukannya dengan sengaja, maka itu akan menarik. Dengan 80% kekuatan jiwanya dipulihkan, dia sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di The Spirit Cage. Selama dia menyembunyikan dirinya dengan sengaja, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Elora mulai mengingat kembali momen ketika dia bertemu David dan ketika dia pergi. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa pria yang telah bersamanya siang dan malam selama 2 tahun terakhir ini sedikit misterius, dan dia tampaknya tidak begitu mengenalnya. Dia sering pergi untuk hidup menyendiri atau mengurus sesuatu, kadang-kadang, hanya 1 hari, tetapi kadang-kadang 2 atau 3 hari. Saat itu, Elora belum pulih ingatannya dan masih gadis kecil yang sederhana. Sekarang setelah dipikir-pikir, David punya banyak rahasia, terutama, David punya energi unik yang dapat membawa manfaat besar bagi jiwa orang-orang yang dekat dengannya. Kemungkinan besar dia punya fisik yang sangat langka dan istimewa. Namun, alam semesta begitu besar dan ada banyak hal di dalamnya. Peradaban level 9 Layla hanyalah setetes air di lautan, jadi tidak mengherankan jika ada beberapa fisik istimewa di dalamnya. Selain itu, setiap orang punya rahasianya sendiri, yang tidak mengherankan. Elora menggelengkan kepalanya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2376, dia merasa dirinya terlalu sensitif. David tidak lemah. Lagi pula, dia masih muda, jadi dia tidak akan sekuat yang bisa ditandingi surga. Jika David ingin menemukan jati dirinya saat ini, dia harus memiliki setidaknya kekuatan jiwa setingkat alam penguasa. Dia masih sangat muda, jadi apakah dia memiliki kekuatan jiwa setingkat alam penguasa? Itu hanya kebetulan. David hanya menatapku tanpa sadar. Elora menatap David sedikit lebih lama, seolah ingin membekas wajahnya di hatinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada David hari ini, dia tidak tahu apakah dia masih akan melihatnya lagi. Bahkan jika dia bisa, dia tidak tahu kapan pertempuran antara Layla dan Robotia serta Soul Devourers tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari. Atau bahkan 1 atau 2 tahun. Perang agresi antara peradaban level 9 seperti ini bisa memakan waktu 100 tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun untuk menentukan hasilnya. Saatnya mengucapkan selamat tinggal, gumam Elora. Kemudian cahaya hijau muncul di tubuhnya. Tubuhnya yang awalnya dewasa berubah menjadi gadis kecil di usia remajanya. Jika David ada di sini, dia akan bisa mengenalinya sekilas. Siapa lagi kalau bukan Pembeles? Davi, aku harus pergi. Hal-hal penting sedang menungguku dan ini adalah masalah hidup dan mati Layla, jadi aku harus pergi. Aku berharap kita akan bertemu lagi di masa depan. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu ketika saatnya tiba. Jika itu tidak terjadi, mari kita lupakan satu sama lain dan anggap 2 tahun ini sebagai mimpi. Pembeles mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada David, tetapi dia tidak berani mengatakannya langsung ke wajahnya. Kemudian, cahaya hijau memudar, tubuh kecil itu menghilang sepenuhnya dan meninggalkan The Spirit Cage dengan paksa. Mengandalkan sistem, produk dari peradaban tingkat dewa, David dapat mengabaikan aturan The Spirit Cage dan berpindah-pindah antara dunia nyata dan The Spirit Cage, kapan saja dan di mana saja. Sementara itu, Elora mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat untuk melepaskan diri secara paksa dari The Spirit Cage. Keduanya tampak berbeda tetapi memiliki efek yang sama. Mereka tidak memerlukan titik turun untuk meninggalkan The Spirit Cage. Pada saat ini, hati David bergetar secara naluriah. Dia merasa seolah-olah sesuatu yang penting telah meninggalkannya. Pada saat yang sama, energi kuat yang terkunci padanya menghilang. David menoleh dengan tergesa-gesa dan melihat ke arah sosok itu. Tidak ada apa-apa di sana. Seolah-olah itu tidak pernah. Siapakah orang itu? Dia 100% yakin bahwa dia belum pernah bertemu dengan orang sekuat itu, baik di Star Kingdom maupun The Spirit Cage. Sosok tersembunyi itu terasa familiar, yang membuatnya bingung berhadapan dengan orang yang lebih kuat ini tetapi tidak yakin apakah itu kawan atau lawan. David tidak berani berinteraksi dengan gegabah. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan sistem untuk bersembunyi dengan patuh guna menghindari kecelakaan yang tidak perlu. Dia percaya pada kemampuan sistem.
Tidak seorang pun dapat menemukan kekuatannya yang sebenarnya tanpa dia sengaja mengungkapkannya. Jika David tidak begitu berhati-hati, dia akan mengungkapkan kekuatannya dan menghadapi Elora. Karena kamu mengawasiku dan menyelidikiku, aku ingin tahu siapa kamu. Jika memang begitu, Elora tidak akan terburu-buru untuk pergi. Apa yang diwakili oleh kekuatan jiwa seorang penguasa tertinggi, sebagai salah satu dari 5 penguasa Layla, bagaimana mungkin permaisuri Elora tidak mengetahuinya? David adalah seseorang yang kuat dan ditakdirkan untuk menerobos ke alam penguasa tertinggi, bahkan jika tidak sekarang, dia pasti akan menjadi penguasa tertinggi yang sebenarnya di masa depan. Orang seperti itu akan bantuan yang sangat besar bagi Layla, yang saat ini sedang dalam krisis. Mungkin terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dapat membalikkan keadaan, tetapi dia setidaknya dapat meningkatkan peluang kemenangan. Seorang Overlord sejati lebih efektif daripada puluhan Overlord parsial dalam pertempuran antara peradaban level 9. Jika Elora tahu bahwa David memiliki kekuatan jiwa seorang Overlord, ada kemungkinan besar Elora akan meyakinkan David untuk berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya untuk mempertahankan tanah airnya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2377. David membeku. Ia tengah memikirkan identitas orang yang tersembunyi di dalam hatinya. Rasa keakraban itu tak terbantahkan, namun David tidak dapat mengingat di mana ia bertemu orang ini. Ia tidak dapat mengaitkannya dengan Pebles karena Pebles masih gadis remaja ketika ia pergi. David berhati-hati dan tidak berani menunjukkan kekuatannya untuk berhadapan langsung dengan Elora. Jika ia tidak berhati-hati, ia tidak akan menjadi David Liddell dan mungkin tidak akan hidup sekarang. Karakternya yang bijaksanalah yang memungkinkan David datang jauh-jauh dari bumi ke kerajaan bintang, dan menjadi keberadaan yang dikagumi oleh banyak orang. Melihat David tiba-tiba linglung, Beanie bertanya, "Tuan David, apakah Anda baik-baik saja?" "Oh, saya baik-baik saja. Saya baru saja mengingat sesuatu dari masa lalu." David, yang disela, tidak melanjutkan karena pihak lain telah pergi. Semuanya baik-baik saja sekarang. Ia percaya bahwa tidak akan lama lagi ia dapat mencapai kekuatan seperti itu. Jika mereka bertemu lagi, dia pasti akan menghampiri dan menanyakan identitas pihak lain. "Tuan David, ayo berangkat sekarang." "Baiklah." Saat tiba di kota Ember, aku akan membutuhkanmu dan Rivers untuk bekerja keras. Aku mungkin perlu menyendiri untuk beberapa waktu ke depan. Jadi, jika kamu butuh sesuatu, buatlah daftar dan aku akan membereskannya setelah selesai, kata David. Kota Ember seharusnya menjadi tempat perhentian terakhirnya di The Spirit Cage. Begitu tiba, dia akan kembali ke dunia nyata sebagian besar waktunya untuk bersama semua orang karena Pebles sudah tidak ada lagi. Paling-paling, dia akan kembali sesekali untuk melihat apakah ada masalah yang perlu dia tangani. Bagaimanapun, Thor masih harus terus mengeluarkan uang untuk membantunya mendapatkan poin yang banyak, jadi dia memutuskan untuk memberitahu Beanie terlebih dahulu. "Jangan khawatir, Tuan David. Kami akan melakukan bagian kami dengan baik dan tidak akan membiarkanmu khawatir. Kamu bisa menyendiri dengan tenang." "Oke. Ayo pergi. Mari kita lihat seperti apa kota Ember, salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage." Tim melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang perjalanan, David hanya bisa tinggal di kereta dan tidak bisa kembali ke dunia nyata. Itu karena dia bereksperimen dengannya. Dia akan kembali ke tempat dia berada saat meninggalkan The Spirit Cage. Ini tidak akan berubah dan tidak akan terpengaruh oleh seberapa jauh kereta itu melaju. Misalnya, jika David meninggalkan The Spirit Cage saat kereta sedang bergerak, dia tidak akan muncul kembali di kereta saat dia kembali. Dia akan muncul kembali di tempat terakhir kereta itu berada saat dia pergi. Jadi, dia hanya bisa pergi pada malam hari saat mereka berhenti untuk beristirahat. Malam tiba dan ketiga kereta itu menemukan tempat untuk beristirahat. Setelah David memberitahu Beanie untuk tidak mengganggunya, dia keluar dari The Spirit Cage. David membuka matanya di sekte Iridescent Star Kingdom. Melihat 30 kotak kayu yang indah di depannya, senyum muncul di wajahnya. Itu semua adalah hasil kerja kerasnya bekerja siang dan malam selama lebih dari sebulan. Untungnya, penelitiannya berhasil dan dia berhasil menciptakannya. Sejak saat itu, dia tidak perlu tinggal di Star Kingdom sepanjang waktu untuk menunggu kedatangan keluarga Feather. Dia hanya akan meninggalkan 2 kotak kayu kecil berisi klonnya di sini dan Star Kingdom akan sangat aman. Anggota terkuat dari keluarga Feather hanyalah dewa leluhur. Sementara itu,
klonnya memiliki kekuatan tempur dari bentuk utama, yaitu seorang penguasa tertinggi pemula, seorang dewa leluhur akan terbunuh dalam hitungan detik jika mereka datang ke sini, bahkan jika keluarga Feather keluar dengan kekuatan penuh, mereka hanya akan dihabisi oleh klon sekarang. Dia ingin memberikan kotak kayu kecil itu, dia ingin memberikan 2 kepada SID agar dia bisa menjaga keamanan Star Kingdom, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel. SSK, bagian 2378 sisanya hanya perlu melindungi diri mereka sendiri. Sejujurnya, David tidak perlu membuat terlalu banyak, Celia dan para wanita selalu bersama jadi tidak ada gunanya memberi mereka tambahan. Namun, David punya banyak pertimbangan, jika dia membuat terlalu sedikit, siapa yang harus dia berikan untuk diamankan? Haruskah dia memberikannya kepada Celia dan Pearl yang paling lama dia kenal, atau Selena dan Celeste, yang terkuat di antara mereka? Bahkan jika dia memberikan semuanya. Bagaimana dengan para wanita lainnya? Meskipun tidak mengatakannya dengan lantang, mereka pasti akan merasa sedih. Pada akhirnya, setelah beberapa pertimbangan, David memutuskan untuk membuat lebih banyak dan membagikannya kepada semua orang secara merata. Dia tidak bisa hanya memihak beberapa orang dalam kelompok itu akan melelahkan. Tetapi bukan masalah besar, berdiri dan mengambil kotak-kotak kayu kecil. David berjalan keluar ruangan, perhentian pertamanya adalah pergi ke Nova. Setelah itu, dia akan pergi ke SID dan Alba, dan terakhir Celia. Sebagai seorang penguasa, kecepatan David tak terbayangkan, aturan ruang kerajaan bintang tidak lagi menahannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjelajahi seluruh kerajaan bintang. Saat ini, Nova sedang belajar menangani berbagai urusan di benua Iridescent. Sekte Iridescent adalah kekuatan terkuat di benua Iridescent dan akan menjaga ketertiban di benua. Sebagai kepala Sekte Iridescent, Nova tentu saja harus mengelola seluruh benua Iridescent, dia tidak perlu peduli dengan masalah kecil. Tetapi dia harus menyetujui sendiri masalah besar, setelah membaca satu demi satu laporan. Nova bangkit dan menggerakkan tubuhnya dalam keadaan normal. Kepala pasukan bukanlah orang yang paling berbakat, karena terlalu banyak masalah sepele yang harus ditangani, waktu kultivasi mereka akan berkurang. Nova tidak ingin menjadi kepala, tetapi sangat disayangkan dia tidak dapat menemukan orang yang mampu mengambil alih. Terutama sekarang saat David hidup menyendiri, Sekte Iridescent telah menjadi tempat suci kerajaan bintang. Pada saat yang sama, dapat dikatakan bahwa tempat itu telah menarik perhatian seluruh kerajaan bintang. Jika ada masalah, itu akan menjadi sangat besar. Jika dia tidak dapat menemukan seseorang yang cocok, dia tidak akan berani meninggalkan posisinya begitu saja. Seringkali, dia iri pada Celeste. Saat Nova sedang berpikir keras, dia mendengar suara di telinganya. Nova, kamu pekerja keras sekali. Kenapa kamu belum istirahat? Mendengar suara yang familiar ini, Nova tentu tahu siapa itu. Mengikuti suara itu, dia melihat David duduk di sana dengan santai dengan kaki disilangkan. David, kenapa kamu di sini? Tanya Nova dengan gembira. Aku datang untuk menemuimu, Nova. Aku tidak menyangka kamu akan berurusan dengan urusan sekte di jam selarut ini. Tampaknya sangat sulit menjadi kepala sekte. Duh, bagaimana menurutmu? Saya merasa terganggu oleh berbagai hal setiap hari, tetapi sayangnya, saya tidak dapat menemukan pengganti yang cocok. Kalau tidak, saya akan pensiun ke garis kedua. Nova tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Nova, saya cukup penasaran. Jika menjadi pengambil keputusan suatu pasukan sangat melelahkan, lalu mengapa semua orang masih berebut posisi ini dan bahkan berjuang sampai mati untuk itu? Selama berabad-abad, saudara-saudara telah saling bermusuhan, dan ayah dan anak menjadi musuh karena ini, tanya David, merasa bingung. Alasannya sangat sederhana. Menjadi pengambil keputusan suatu pasukan memang melelahkan, tetapi memiliki kendali atas situasi secara keseluruhan, dan memiliki kekuatan untuk memutuskan hidup dan mati orang lain dengan satu kata, masih memesona bagi yang lain. Jadi, itulah sebabnya mereka lebih suka bekerja lebih keras untuk mengendalikan hidup dan mati orang lain, daripada bersantai dan dikendalikan. Terkadang, hidup Anda mudah bahkan jika Anda tidak bertarung, jelas Nova. Saya mengerti. Kau tahu jauh lebih banyak daripada aku, Nova. David, tidak semua orang bisa sepertimu. Kau punya bakat yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya, jadi itulah mengapa kau menganggap remeh wewenang. Bukannya aku menganggapnya remeh, tapi menurutku hidup tidak harus begitu melelahkan. Lakukan saja apapun yang kau mau. Tidak ada yang tahu kapan hari terakhir mereka, benar begitu? David mengangkat bahu,
tampak acuh tak acuh masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2379, melihat David, Nova tersenyum, tidak terganggu. Setelah sekian lama bergaul, dia sangat mengenal karakter David. Dia adalah orang yang tidak menginginkan apapun tetapi memiliki bakat yang tak terkalahkan. Jika orang lain memiliki bakat dan kekuatan seperti David, mereka pasti sudah mendominasi kerajaan bintang sejak lama. Bukannya David tidak memiliki keinginan. Tujuannya sangat sederhana, melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya dari bahaya. Ngomong-ngomong, David, kenapa kamu datang menemuiku larut malam begini? Tanya Nova. Tidak ada yang serius. Aku hanya ingin memberimu sesuatu untuk membela diri, jawab David dengan santai. Beri aku sesuatu? Untuk membela diri? Apa ini? Ini. Dia berdiri dan menyerahkan dua kotak kayu kecil yang indah kepada Nova. Nova melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu hanya kotak kayu kecil. Tidak ada yang tampak istimewa darinya. Jadi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Bagaimana aku bisa menggunakannya untuk membela diri? Nova, ada kloninganku yang disegel di dalam kotak-kotak kayu kecil itu. Saat kau menghadapi bahaya, kau bisa memanggil kloninganku untuk membantumu melawan dan menyelesaikan krisis apapun yang kau hadapi, jelas David. Oh, kloninganmu? Seberapa kuat mereka? Mata Nova berbinar. Ia menatap kotak-kotak di tangannya seolah-olah itu adalah harta karun. Aku tidak berani mengatakan untuk tempat lain, tetapi di kerajaan bintang, tidak ada yang tidak bisa diurus oleh kloninganku. Nova tidak meragukan kata-kata David. Orang ini bahkan bisa membunuh dewa dari keluarga bulu dalam hitungan detik. Tak perlu dikatakan, kekuatannya pasti lebih tinggi dari alam ilahi. Selain dia, orang terkuat di kerajaan bintang adalah orang suci-suci. Mereka tidak akan bisa mengalahkan kloningan David. Lalu, jika keluarga bulu mengirim seseorang yang lebih kuat, bisakah kloninganmu mengalahkan mereka? Nova terus bertanya. Tentu saja. Tidak peduli siapapun dari keluarga Feather. Bahkan jika Grandmaster mereka datang bersama seluruh keluarga, klonku dapat dengan mudah mengalahkan mereka. David tampak percaya diri. Benar-benar lelucon. Grandmaster dari keluarga Feather tidak lebih dari sekadar dewa leluhur. Di sisi lain, klonnya memiliki kekuatan seorang penguasa tertinggi pemula. Ada beberapa level di antara mereka, tidak ada jumlah dewa leluhur yang dapat menjadi ancaman bagi penguasa tertinggi. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Nova bertanya dengan mata terbelalak dan tidak percaya. Tentu saja. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku memberikan ini padamu? Untuk memperlakukan ini sebagai sampah? Aku menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk menelitinya sehingga aku dapat mencegah keluarga Feather datang. Apa gunanya jika klonku tidak dapat menghentikan mereka? David berkata tidak setuju, seolah-olah keluarga Feather hanyalah masalah sederhana. Bagi David yang telah melangkah ke alam penguasa, keluarga Feather hanyalah sarang semut. Namun, dia belum menemukan sarang semut itu. Jika dia sudah menemukannya, dia pasti sudah menendangnya hingga hancur berkeping-keping untuk mencegah masalah lebih lanjut. Terima kasih, David. Kalau begitu, bagaimana caramu membuka segel benda ini? Sangat mudah. Ayo, biar aku yang mengajarimu. Dengan kekuatan dan kecerdasanmu, kau akan bisa belajar dengan sangat cepat. Kemudian, David mulai mengajari Nova cara membuka segel itu. Kekuatan Nova telah mencapai puncak peringkat penguasa dan dia akan melangkah ke alam sin parsial. Satu langkah di depan Celeste. Jadi, tidak butuh waktu lama baginya untuk menguasai metode membuka segel kotak itu. Tentu saja, dia tidak bisa membukanya sekarang. Kalau tidak, klon itu akan keluar, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2380. Setelah mengajari Nova cara membuka segel, David mengatakan kepadanya bahwa ketika dia dalam bahaya yang tidak dapat dia hindari, dia dapat membuka segel secara langsung dan memanggil klon. Dia tidak perlu berhemat, tidak masalah jika dia kehabisan. David akan membuat beberapa lagi dan memberikannya kepadanya. Nova langsung setuju tetapi dia tidak merasakan hal itu di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa menggunakan harta yang begitu berharga tanpa pandang bulu? Dia tidak akan membuka segel kecuali nyawanya dalam bahaya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Nova, David meninggalkan benua Iridescent dan pergi ke benua suci pusat untuk mencari SID. Saat dia melihat David, SID menyatukan kedua tangannya, membungkuk 90 derajat.
dan berkata dengan hormat, SID menyapa Anda, Tuan David. Saya tidak tahu Anda akan datang jadi saya bermalas-malasan. Maafkan saya, Tuan David. Menghadapi David yang telah menyelamatkan kerajaan bintang berkali-kali, SID hanya menaruh rasa hormat kepadanya di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun menjaga kerajaan bintang, akhirnya ada seorang pemuda seperti David, yang penuh keadilan untuk memikul beban tersebut. Karena itu, ia bisa bernapas lega. Tuan SID, Anda terlalu rendah hati. David melambaikan tangannya dan menghentikan SID dari membungkuk. Karena David menghentikan SID menegakkan tubuhnya. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang larut malam, Tuan David? Tuan SID, saya akan segera pergi, jadi saya akan mempercayakan kerajaan bintang kepada Anda di masa mendatang. Saya harap Anda dapat melindungi tanah air Anda dan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan bintang seperti yang Anda lakukan sebelumnya. David langsung ke intinya. Tuan David, Anda akan pergi. SID terkejut sejenak, lalu bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, saya memiliki beberapa hal yang harus saya tangani, jadi saya harus pergi sebentar. David mengangguk. Seberapa cepat Anda akan kembali? David menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak bisa mengatakan kapan saya akan kembali. Tuan David, bagaimana jika keluarga Feather menyerang lagi setelah Anda pergi? Tidak seorang pun dari kita di sini yang dapat melawan dewa dan kerajaan bintang akan hancur saat itu. Banyak nyawa akan terbunuh, terluka, dan terlantar. Paling banter, kita akan menjadi budak keluarga Feather dan tidak akan pernah pulih. Tolong pikirkan lagi, Tuan David. Anda tidak dapat meninggalkan kerajaan bintang. SID tiba-tiba berlutut dan menangis dengan emosional. David tidak menyangka SID akan tiba-tiba melakukan ini. Ketika dia sadar kembali, SID sudah berlutut di lantai. Jadi, dia segera membantu lelaki tua itu berdiri. Pada saat yang sama, dia meratap dalam hatinya. Lelaki tua di depannya ini telah mengorbankan sebagian besar hidupnya untuk kerajaan bintang, dan sekarang, dia masih khawatir tentang kerajaan bintang di usia tuanya. Dia bahkan merendahkan dirinya dan berlutut di depan seorang anak muda seperti David. Memang, dia adalah lelaki tua yang layak dihormati oleh setiap makhluk di kerajaan bintang. Tuan SID, tolong bangun. Tolong jangan lakukan ini. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah ini, jadi jangan khawatir. Karena aku akan pergi, aku pasti sudah memikirkan cara untuk menghilangkan ancaman dari keluarga Feather. Kalau tidak, untuk apa aku pergi? Banyak temanku juga di sini, David menjelaskan sambil membantu SID berdiri. Mendengar apa yang dikatakan David, SID akhirnya merasa lega. Jika David pergi dan menelantarkan Star Kingdom, hanya akan ada dua akhir bagi Star Kingdom. Menjadi budak keluarga Feather atau dihancurkan. Namun, meskipun mereka menjadi budak, keluarga Feather tidak akan membiarkan Star Kingdom begitu saja. Lagi pula, dua anggota keluarga Feather meninggal di sini. Salah satunya adalah Azul, keturunan langsung dewa, dan yang lainnya adalah Blue, dewa sejati. Dilihat dari kata-kata terakhir mereka, status mereka tidak rendah dalam keluarga mereka. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.